Hai semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di channelnya Ayah. Jadi hari ini aku ingin cerita tentang perjalanan aku mendapatkan N1 dan mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi ataupun jadi referensi untuk teman-teman yang juga sedang belajar N1. Oke, jadi awalnya aku sudah ada basic bahasa Jepang karena aku kuliah di jurusan sastra Jepang. Tapi di waktu itu aku hanya sampai N3 waktu masih di Indonesia. Jadi aku sudah berkali-kali mencoba untuk ujian N2, tapi sayangnya nggak lulus. Alasannya yang pertama nggak belajar. Jadi ya kalau nggak belajar ya gimana mau lulus kan ya gitu. Jadi waktu itu aku hanya mengandalkan nasib gitu. Waktu itu cukup terbatas untuk buku-buku yang terkait pembelajaran N2. Kemudian aku pindah ke Jepang dan setelah itu aku juga mencoba N2 karena untuk cari kerja di Jepang itu akan lebih mudah kalau kita punya sertifikat JLPT N2. Tapi juga itu nggak lulus. Kali ini alasannya juga sama karena nggak belajar. Belajar sih tapi nggak seintensif belajar untuk ujian gitu. Kita aku nggak lulus nih kan, nggak lulus N2. Aku terpikir kenapa nggak coba N1 aja gitu. Jadi di ujian berikutnya aku mendaftar untuk ujian N1. Aku daftar N1 dan disitulah aku mulai belajar untuk N1. Nah tapi ya itu memang dasarnya malas belajar, juga nggak suka belajar orangnya. Jadi ya malas-malasan juga gitu. Tapi aku punya beberapa cara yang membuat aku lulus N1. Yang pertama itu aku menemukan buku 20 hari intensif belajar N1. Jadi buku itu adalah buku yang paling berperan banget dengan kelulusan N1. Seperti cerita tadi, kalau aku juga masih males-malesan belajar karena memang orangnya gak suka belajar ya. Jadi udah mendekati hari H mau ujian, tepat banget, pas banget sekitar 20 hari sebelum ujian itulah aku belajar pakai buku itu tadi, 20 hari intensif belajar N1 gitu kan. Aku belajar dari buku itu pas 20 hari. Jadi setiap harinya itu aku belajar sekitar 1-3 jam. Setiap harinya aku belajar sesuai volume pembelajaran yang diberikan sama buku itu gitu. Jadi setiap hari aku belajarnya kira-kira 1 bab gitu. Jadi aku belajar yang ngikutin dari buku itu. Jadi kalau hari pertama dia materinya itu, jadi aku hari pertama itu doang. Besoknya aku belajar lagi di materi yang kedua gitu. Jadi aku belajarnya intensifnya kayak gitu. Ternyata memang belajar intensif yang secara kontinu gitu, itu memang benar-benar menghasilkan, ada hasilnya. Itu yang aku pelajari dari belajar N1 ini. Bukunya juga nggak mesti buku yang sama dengan buku yang aku pakai. Boleh juga dengan buku yang lain, buku dengan intensif pembelajaran yang lain. Hanya saja, kalau saran aku dalam mencari buku untuk pembelajaran N1 terutama, mesti betul-betul cari buku yang untuk N1. Maksudnya, aku ada menemukan beberapa buku yang dia ini untuk N2, ini untuk N1. Ini kosakata yang digunakan N2 gitu, tapi atau N1 gitu. Tapi aku lihat dalamnya kayak nggak selevel N1 atau N2 yang disebutkan di buku itu. Malah kelihatan satu level di bawah. Jadi aku pernah lihat buku yang dia ini vocabulary untuk N2 atau ini grammar untuk N2. Tapi begitu aku lihat dalamnya itu levelnya tuh kayaknya nggak sesuai dengan judulnya. Jadi untuk mencari buku N1 itu ya benar-benar mesti cari buku yang setingkat dengan levelnya. Cara lihatnya itu kalau di aku lihatnya dari kesulitan kosakata di dalamnya. Jadi kalau dia N1 biasanya itu kosakatanya susah-susah dan juga kadang-kadang muncul kosakata yang jarang digunakan. Jadi kalau lihat buku kayak gitu, ini biasanya kayaknya untuk N2 deh gitu. Apa ya? Mungkin karena kita tuh pembelajar bahasa Jepang, jadi kalau lihat bukunya aja kita ngerasa oh ini bukunya cocok nih N2, ini bukunya N1, oh ini bukunya kurang deh gitu. Jadi ada tahu aja gitu. Kemudian cara yang kedua itu adalah dengan banyak belajar lewat kumpulan soal-soal ujian. Jadi dari pertanyaannya itu ada kosakata aku nggak ngerti, aku langsung cari di situ. Langsung oh ini artinya apa ya? Oh ini bacanya ini artinya ini gitu. Penggunaannya tuh kayak apa gitu. Apalagi kosakatanya itu kayak aku bilang tadi itu banyak yang jarang terpakai di komunikasi sehari-hari dalam bahasa Jepang. Jadi banyak belajar lewat soal-soal lalu, terutama soal yang paling baru. Beberapa kali cari di internet, aku lebih prefer untuk cari yang di toko buku. Cuma toko bukunya itu aku carinya di toko buku Jepang. Itu dia bedanya. Kalau di Indonesia aku rasa nggak ada.
aku rasa nggak ada jualan kayak gitu. Tapi kalau di toko buku Jepang itu banyak banget toko buku yang punya rak untuk khusus JLPT gitu. Jadi mungkin teman-teman yang di Indonesia atau mungkin di Malaysia yang pengen belajar N1 atau belajar N2 dan cari bukunya itu mungkin lebih baik untuk cari bukunya itu di Jepang. Kemudian cara yang ketiga adalah banyak melihat acara Jepang, terutama berita. Jadi kalau di berita itu akan banyak muncul kosakata baru yang yang sulit-sulit gitu. Jadi kita juga belajar listening sekalian belajar kosakata, karena kalau di TV Jepang itu kan dia keluar kayak subtitlenya gitu, apa yang diucapkan sama pihak TV-nya sama mungkin reporternya atau siapanya, itu biasanya ada tulisan di bawahnya. Jadi kita belajar kosakata sekalian belajar listeningnya juga. Jadi itu penting banget sih menurut aku belajar lewat berita. Jadi aku sehari itu waktu belajar N1 itu karena memang acara di TV Jepang itu kebanyakan berita atau acara masak, jadi rata-rata aku nonton berita gitu. Jadi aku juga sambil tahu kondisi terbaru kayak apa, juga sambil belajar N1 gitu. Selain berita, aku juga belajar lewat variety show. Jadi kalau variety show itu kan dia nggak kosakata yang digunakannya itu kan dia lebih loose ya, lebih nggak formal. Sebagai tambahan aku supaya lebih lancar bahasa Jepangnya selain untuk belajar N1. Jadi itu dia 3 cara yang aku pakai untuk belajar N1. Aku kalau bisa sih referensi, kalau bisa datang ke Jepang. Paling nggak 1 kali untuk ya tadi misalnya untuk beli bukunya. Tapi selain dari bukunya itu aku lebih rekomendasi itu untuk tahu feel-nya berada di negara Jepang, yang di sekitar kita itu semuanya bahasa Jepang, semuanya itu tulisan Jepang, supaya terbiasa listeningnya juga, terbiasa dengan atmosfernya juga, lebih mudah kita untuk meresapi bahasa Jepang tadi. Jadi mungkin lebih baik sekali aja pun nggak apa-apa kalau bisa ada ke Jepang, mungkin sambil wisata, tapi sambil wisata, tapi jangan lupa untuk belajarnya juga, jadi sambilan gitu, jangan cuma wisata doang, sayang kan. Jadi mungkin bisa sambil beli buku, mungkin juga bisa sambil dengerin announcement-nya di kereta api atau announcement di mana, di mall gitu. Juga mungkin lihat-lihat di convenience store juga banyak produk-produk kan, dan itu kan semuanya bahasa Jepang tuh. Jadi untuk kedepannya aku berencana untuk buat video bahasa Jepang, mungkin dari basicnya dulu. Jadi mungkin yang bukan jurusan sastra atau mungkin yang belum pernah belajar bahasa Jepang bisa belajar melalui video itu. Di video itu aku akan cerita tentang bagaimana cara aku belajar bahasa Jepang dari awal. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya, bye bye, assalamualaikum.